Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang Revenue Recognition Chapter 18. Untuk anggota kami ada Afia 041, Ahmad Syaifuddin Zuhri NPM 146, lalu ada Rian Emon Ginting 154, Pramudita Marani 282, dan Salsabila Aska 292. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama ada dasar-dasar pengakuan pendapatan. Nah, baik IASB maupun FASB berargumen terkait standar tentang pelaporan atau pengakuan pendapatan yang tidak sesuai harapan untuk meningkatkan kualitas informasi. Nah, IASB ini menerbitkan standar konvergensi bersama untuk pengakuan pendapatan dengan judul atau istilah Revenue from Contracts with Customer. Nah, di Indonesia itu ada PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Lanjut, kita masuk ke PSAK 72, menjelaskan tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, standar ini itu bersifat principle based comprehensive atau menghilangkan pengaturan dalam standar yang lain yaitu PSAK 23 pendapatan, PSAK 34 kontrak konstruksi, ISAK 10 program loyalitas pelanggan, ISAK 21 perjanjian kontrak real estate, lalu ISAK 27 pengalihan aset dari pelanggan, lalu PSAK 44 akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Nah, peraturan ini itu dihilangkan lalu digantikan dengan PSAK 72 yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, mulai efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Selanjutnya ruang lingkup PSAK 72. Nah, untuk seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali PSAK 73 sewa, PSAK 62 atau 73 kontrak asuransi. Selanjutnya ada standar instrumen keuangan PSAK 71, PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian, PSAK 66, pengaturan bersama, PSAK 4, laporan keuangan tersendiri, dan PSAK 15, investasi pada entitas, asosiasi, dan ventura bersama. Lalu ada pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan. Nah, standar pengakuan pendapatan baru, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi pendekatan aset kewajiban. Nah, perusahaan itu memperhitungkan pendapatan berdasarkan aset atau liabilitas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Lalu perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak tersebut yang menjadi awal mula transaksi pengakuan pendapatan. Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama adalah kontrak menunjukkan ketentuan transaksi atau ketentuan, lalu memberikan pengukuran pertimbangan atau pengukuran pertimbangan, lalu menentukan janji yang harus dipenuhi atau kesepakatan.
Nah, di slide ini kita membahas tentang overview of the 5-step process. Di sini kita mengasumsikan bahwa Airbus Corporation mendatangkan kontrak untuk menjual pesawat kepada Cathay Pacific Airlines sebesar 100 miliar yang ada. Langkah yang pertama adalah kita mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Airbus ini telah mendatangani kontrak untuk mengirimkan atau menjual pesawat ke Cathay Pacific. Yang kedua adalah identifikasi kewajiban pesanan yang terpisah, tentukan harga transaksi, dan step keempat adalah alokasikan harga transaksi dengan mengakui pendapatan dari kewajiban yang sudah dipenuhi. Nah, di 5 steps process of revenue recognition ini, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat kontrak atau kombinasi kontrak tersebut. Nah, dari hal tersebut kita masuk ke langkah yang kedua, kita mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan terpisah dalam kontrak, apakah berdasarkan performance atau bagaimana. Nah, itu bisa dipisah. Nah, di langkah yang ketiga kita bisa menentukan harga transaksi dalam kontrak. Dan ketika di langkah yang kedua tadi kita punya performance, maka itu bisa dialokasikan berdasarkan PO1 atau PO2 dan selanjutnya, sehingga nanti alokasi harga transaksinya itu dapat dialokasikan dan dipisahkan antara pelaksanaan kewajiban dalam kontrak yang ada. Nah, untuk langkah yang kelima adalah mengakui pendapatan ketika atas atau entitas menyelesaikan kewajiban tersebut, sehingga kita dapat mengakui pendapatan. Di sini ada contoh untuk hal tersebut, di mana kita mengidentifikasi kontrak dari customers yang ada. Di sini kita mengasumsikan bahwa Taylor Anchor memesan secangkir kopi hitam seharga $3 dari Bean. Nah, Bean ini kita asumsikan sebagai pemberi jasanya. Nah, Taylor ini memberikan $3 kepada barista Bean yang mempersiapkan kopi dalam cangkir yang besar. Nah, di sini pertanyaan adalah how much revenue should Bean recognize on this transaction. Nah, di sini ada beberapa step. Kita langsung aja masuk ke step yang pertama, di mana Bean dan Taylor ini akan mempunyai kontrak yang valid satu sama lain ketika semua pihak menyetujui kontrak. Nah, tadi Taylor setuju untuk membeli kopi dan Bean setuju untuk menjualnya. Yang kedua juga identifikasi hak setiap pihak. Nah, Taylor ini berhak atas kopinya dan Bean berhak atas $3 yang diterima dari pembelian kopi. Selanjutnya, kedua pembayaran identifikasi adalah jangka. Nah, keempat adalah kontrak mempunyai commercial substance. Yang kelima adalah kemungkinan besar menagih imbalan yang menjadi hak atas pertukaran barang atau jasa ke pelanggan. Nah, di sini Bean telah menerima $3 sebelum menerima kopi. Yang kedua itu apakah ada performance obligation yang lain, salah satu atau dua atau berapa. Kalau dilihat dari contoh hanya menyediakan kopi, tidak ada performance obligation yang lain, berarti hanya satu kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga ada terkait dengan harganya tadi sudah disepakati bahwa harganya sebesar $3, itu adalah harga transaksinya. Yang keempat yaitu karena ada yang kedua ini tidak ada performance obligation yang lain, artinya tidak ada alokasi. Yang kelima yaitu mengakui apakah sudah berhak diakui sebagai pendapatan atau tidak. Ketika kopi tersebut sudah beralih ke pemilikan, sudah beralih kontrol kepada pelanggan atau kepada Taylor. Taylor mempunyai kendali penuh atas kopi itu. Mau kopi itu diminum sekarang atau diminum nanti. Atau misalnya kopi itu ditumpah, tidak jadi diminum, yaitu sudah dalam penguasaan Taylor. Kalau misalnya sudah diambil kemudian ditumpah, dia tidak boleh meminta lagi, itu tidak boleh, tidak ada hak. Saat itu maka performance obligation-nya is satisfied, sudah dilaksanakan, maka berhak untuk diakui sebagai pendapatan, yaitu sebesar $3. Itu contoh. Ya, kemudian contoh berikutnya itu menekankan pada step kedua. Step kedua itu terkait dengan identifikasi performance obligation. Apakah ada satu ataukah dua? Nah, ini contohnya pada hari berikutnya. Taylor itu memesan segelas kopi dan ada bagelan roti misalnya seperti itu, di mana harga kopinya $3 dan bagelannya harganya $5. Atas pembelian dua barang tersebut, Taylor kemudian membayar $8. Itu contoh kasusnya.
Atas pembelian 2 barang tersebut, Taylor kemudian membayar $8. Itu contoh kasusnya. Sekarang kita lihat berdasarkan 5 tahap. Kalau untuk tahap yang pertama sudah clear, sudah ada kontrak yang kualitas satu sama lain, sudah memenuhi 5 kondisi. Kemudian kita lihat untuk step yang kedua, yaitu kita mengidentifikasi performance obligation-nya atau kewajiban pelaksanaannya. Di dalam penjualan tersebut ternyata memang dilakukan terpisah sebetulnya itu. Cuman barengan saja ngasih ini ya kan, yaitu ada kopi dan ada bagelan. Jadi ada beberapa kewajiban pelaksanaannya, ada 2 dalam hal ini. Nah, beberapa kewajiban pelaksanaan muncul ketika 2 kondisi berikut terpenuhi. Ini kata si standar seperti itu. Apa 2 kondisi itu? Di sini BIN itu harus menyerahkan produk atau jasa yang berbeda. Bisa dibedakan, nggak bisa. Nah, orang beli kopi sendiri juga bisa, beli bagelan sendiri juga bisa. Itu bisa dibedakan. Kemudian kedua produk dari BIN itu berbeda dari satu kontrak. Ini berbeda jika kewajiban pelaksanaan obligasinya itu dikatakan berbeda jika kewajiban pelaksanaannya itu adalah tidak ada ketergantungan sama satu sama lain. Kemudian tidak ada saling terikat. Saling terikatnya dengan apa? Janji yang lain di dalam suatu kontrak. Maka kalau seperti itu kewajiban pelaksanaannya itu dipertanggungjawabkan. Saling terpisah seperti ini tadi, menjual kopi dan bagelan. Kalau misalnya orang mau beli kopi aja kan nggak harus beli bagelannya, bisa. Atau kebalikannya, orang mau beli bagelan aja nggak beli kopi juga bisa. Nah, nggak ada keterkaitan, nggak ada ketergantungan, dan diserahkan itu bisa berbeda. Misalnya kopi perlu dibuatkan, bagelannya sudah ada, bagelannya dikasih duluan, kemudian kopi belakangan, kan bisa seperti itu juga. Itu untuk menekankan yang kedua, sehingga di sini kalau kita lihat ada 2 performance obligation atau ada 2 kewajiban pelaksanaan. Lanjut yang ketiga, harganya sudah ditentukan tadi. Ada 2 rank di mana harga itu kopinya $3, kemudian bagelannya $5, maka harganya $8. Step yang keempat, karena mempunyai 2 performance obligation dan ternyata harganya kan dipisah, masuknya nggak 1:. Katakanlah misalnya, ini paket, misalnya kita beli di KFC gitu, misalnya di situ ada nasi, ada misalnya cola, kemudian ada ayam, misalnya disajikan bukan terpisah gitu ya. Itu harus dialokasikan. Tapi kalau di sini itu harganya terpisah, ya nggak usah ada alokasi, udah jelas bahwa kopi harganya $3, bagelannya $5 gitu. Ketika barista sudah menyelesaikan atau sudah memberi barangnya, sudah memberikan kopi atau bagelan kepada Taylor, maka saat itu kontrol sudah tidak ada di pelanggan, dan saat itulah baris BINS mengakui sebagai pendapatan. Berapa pendapatannya? $8, yang merupakan $3 kopi, $5-nya adalah bagelan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah menekankan pada step 3. Step 3 itu terkait dengan penentuan harga. Di sini misalnya untuk mensimulasi penjualan, jadi BIN itu menawarkan ada produk-produk stock jumper coffee beans ya pada hari Selasa, karena misalnya hari Selasa itu yang datang sedikit gitu ya, maka dia dikasih diskon di sini. Contohnya harusnya harganya kan $10, maka ketika hari Selasa itu harganya jadi $1, dipotong $1, jadinya $9. Dari step 1 kita akan menentukan kontrak yang valid antara satu sama lain. Jadi dia itu harus memenuhi 5 kondisi dan sudah oke. Kemudian yang kedua itu ini juga saya rasa juga sudah oke. Kita akan langsung menuju ke yang ketiga aja, yaitu transaksi untuk smoke jumper beans dijual ke Taylor itu sebesar 9. Jadi tidak 10 karena sudah didiskon di hari Selasa ya.
Kemudian yang keempat itu BINS itu punya satu PO, jadi tidak ada alokasi yang diperlukan. Yang terakhir, BINS itu menyelesaikan kedua kewajiban pelaksanaannya atau performance obligation, kemudian kontrol produknya juga telah diserahkan kepada pelanggan. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan masuk kepada step keempat, yaitu terkait dengan alokasi. Kalau harga misal ada beberapa kewajiban pelaksanaan, contohnya kita menjual yang tadi, jadi kita mengirimkan pesawat kemudian ada biaya maintenance, berarti akan ada dua obligation. Jadi cara mengalokasikan harganya gimana? Yaitu menggunakan relative reselling price, yaitu harga jual aman. Jadi misal kalau misal dijual harga sendiri, itu harganya berapa bisa menggunakan itu ya. Contohnya PIN itu menawarkan customer diskon $2. Nah, jika paket itu adalah kopi dan maka harganya itu $12 dan kopinya $3. Nah, kalau dijual terpisah, kemudian kalau semisal belinya bersamaan, maka pelanggan itu cukup membeli dengan harga $13 karena ada diskon. Jadi ya harus memenuhi kontrak yang valid antara satu sama lain dan memenuhi 5 kondisi. Jadi motor mocha beans dan motor mocha beans and a large cup of coffee itu related another and not highly dependent or highly in related dengan with the other. Jadi nggak terlalu bergantung, tapi juga tidak terlalu berhubungan. Kemudian nilai transaksi atau transaction price itu sebesar $13. Karena apa? Karena $12 ditambah 1. Kemudian total transaction price-nya itu ya $13. Jadi pengalokasiannya gimana? Jadi $10.40 dan jika satu kantong motor mocha beans dan $2.60 untuk satu cup untuk kopi. Jadi dan harus menyelesaikan kedua kewajiban pelaksanaannya, yaitu performance obligation dan control product, dan harus diserahkan kepada pelanggan. Jadi untuk step kelima yaitu recognize revenue when each performance obligation is satisfied. Jadi PIN itu harus telah memenuhi kewajiban pelaksanaan ketika Tyler itu mendapatkan hak pengendalian atas produk-produk tersebut. Jadi indikator bahwa Tyler itu telah mendapatkan hak pengendalian atas barang adalah sebagai berikut ini. Jadi yang pertama yaitu PIN memiliki hak atas pembayaran kopi. Yang kedua, PIN telah mentransfer hak kepemilikan atas kopi. 3, PIN telah mentransfer kepemilikan secara fisik atas kopi. Yang keempat, Tyler mempunyai atau menerima risiko dan manfaat yang signifikan atas kepemilikan tersebut. Dan yang terakhir itu, Tyler menerima aset yang dijual. Jadi seperti itu.